Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daniel Evans. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang proposal studi kelayakan bisnis. Izinkan saya untuk men-share screen kepada teman-teman semua. Nah, ini adalah ringkasan dari proposal bisnis mata kuliah studi kelayakan bisnis yang akan saya jabarkan secara singkat teman-teman. Bisa dilihat sendiri pada slide yang tertera di layar, yaitu proposal bisnis kuliner Cake Claim by Daniel Evans. Nah, di sini ada daftar isinya yang akan saya sampaikan nanti, yaitu terkait tentang ringkasan Cake Claim, makroekonomi, SWOT, yaitu tentang kekuatan, kelemahan, kecepatan, dan juga tantangan. Aspek sumber daya manusia, aspek operasional, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan juga ada kesimpulannya. Di sini saya akan masuk ke dalam ringkasan tentang Cake Claim. Keklem merupakan usaha di bidang makanan atau kudapan yang menawarkan inovasi terbaru dari salah satu jenis kudapan yang umum dikenal sebagai dessert box. Usaha ini menawarkan sajian dan cita rasa lain dari dessert box yang sudah umum ditemukan di daerah Jakarta. Kue atau cemilan ini banyak digemari oleh semua kalangan, baik dari kaum remaja hingga dewasa, bahkan orang-orang lanjut usia pun sangat menyukai kue ini. Nah, dari segi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar 5,88% dan tidak mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2017 meningkat menjadi 6,22%. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 6,17% dan meningkat kembali menjadi 6,23% di tahun 2019. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kota DKI Jakarta, menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang ini mengidentifikasikan bahwa Kota DKI Jakarta berpotensi untuk membuka usaha toko kue. Nah, ini bicara tentang SWOT, yaitu pertama strength. Strength itu dari produk ini, salah satu kekuatan dari usaha kue ini adalah memiliki kualitas produk yang terjamin halal pastinya, rasanya enak, memiliki tampilan yang sangat menarik, dan memberikan kesempatan bagi para konsumen untuk memesan di luar menu dan membuat sendiri desain yang mereka inginkan. Ini yang kedua, kita bicara tentang weakness atau kelemahan. Salah satu kelemahan dari usaha kue ini adalah cepat mengalami perubahan tren, sehingga selera masyarakat yang mudah berganti dan harga bahan baku yang relatif tidak menentu. Yang mana kita ketahui kadang setiap tahunnya harga bahan baku itu suka naik turun ya teman-teman. Untuk opportunity, daya beli masyarakat terhadap makanan relatif tinggi dan banyak digunakan untuk berbagai acara. Untuk rate-nya, adanya produk sejenis, selera konsumen yang selalu berubah-ubah dapat mempengaruhi terhadap pembelian produk, persaingan usaha yang ketat. Bahan baku dapat berubah sewaktu-waktu, dan hal ini menyebabkan naiknya harga produk. Aspek sumber daya manusia. Pembentukan tim Keklem membutuhkan 13 karyawan dan gaji sesuai standar UMP, yaitu upah minimum provinsi, dengan rincian gaji per bulan setiap karyawan sebagai berikut. Untuk setara manajer, itu dibutuhkan sebanyak 4 STM, dengan gaji masing-masing 5 juta, jadi total adalah 20 juta. Untuk kasir diperlukan 1 SDM, untuk satu kasir diisi oleh 2 SDM, dengan gaji 3,7 dikali 2 jadi total 7,4 juta. Untuk 4 pelayan dibutuhkan 4 SDM dengan gaji 3,4 sehingga total dari 4 pelayan itu adalah 13,6 juta. Untuk 2 bagian gudang dibutuhkan 2 SDM dengan gaji 3,4 juta. Jadi total dari 2 SDM untuk bagian gudang sebesar 6,8 juta. 2 cleaning service dengan gaji masing-masing 3 juta, jadi total 6 juta. Jika penjualan tinggi, maka setiap karyawan akan mendapatkan insentif atau bonus. Aspek operasional. Proses pembuatan satu dessert box lumer, yaitu membeli bahan adonan. Yang kedua, membuat lapisan bawah.
dengan menghancurkan Oreo dan mencampurkan dengan margarin cair. Kemudian meletakkan ke dalam kemasan box sambil ditekan-tekan. Yang ketiga, membuat lapisan tengah dengan mencampurkan seluruh bahan seperti vanili, agar-agar, gula pasir, susu kental manis, vanila, susu bubuk vanila, dan panaskan sampai mencair. Tunggu dingin sampai mengikuti suhu ruangan, kemudian baru beri sedikit tambahan Oreo yang telah dipotong-potong, lalu digabung dengan lapisan bawah. Yang keempat, membuat lapisan atas dengan mencampur seluruh bahan seperti coklat batang, margarin, maizena, susu cair, dan panaskan sampai mencair. Tunggu dingin sampai mengikuti suhu ruangan, kemudian gabungkan dengan lapisan tengah. Setelah itu, beri hiasan di atasnya seperti Oreo, coklat bubuk, kacang almond, atau lain-lain sesuai dengan selera, dan masukkan ke dalam kulkas, tunggu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Setelah itu, dessert box lumer pun telah jadi dan lebih enak dimakan ketika dingin. Yang kelima, kami membuat desain label yang unik dari toko lain untuk ditempel pada bagian tutup kemasan. Dari aspek pemasaran, dari segmentasi pemasaran, yang pertama itu dari geografi, Kekle membuka toko di sekitaran pemukiman warga, supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bisnis ini akan beroperasional hanya di Jabodetabek saja, teman-teman, melalui online shop dan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, serta Shopee, sehingga lebih mudah untuk dijangkau dikarenakan daya tahan kue ini hanya bisa bertahan selama 3 hari dari proses produksi. Dari sisi demografi, produk makanan Keklem dapat dibeli oleh semua kalangan dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dari segi income segmentasinya, dibuat katalog yang telah diposting melalui sosial media seperti Instagram dengan harga jual per box dengan kisaran harga 40.000 sampai dengan 80.000, sehingga para konsumen pun dapat memilih harga yang sesuai dengan budget mereka. Dari sisi promosi, toko kue Keklem akan memberikan informasi seputaran diskon dan promo-promo yang sangat menarik melalui sosial media. Jika produk ini dapat lebih luas penyebarannya, maka pemilik usaha akan memiliki seorang influencer dan memberikan endorse supaya banyak masyarakat yang berdatangan mengunjungi situs website Keklem dan juga datang secara langsung untuk membeli produk kue Keklem ini. Nah, dari aspek keuangan, di sini teman-teman bisa sama-sama kita lihat ya dari tabel yang dibawa di sini, bahwa total penerimaan setiap tahunnya itu pada tahun 2020 sebanyak 1.882.600.800.000. 2021 di 2.174.634.000. Tahun 2022 sebanyak 2.968.378.410 rupiah. Di 2023 4.051.832.435 rupiah. Nah, ini kita lihat lagi untuk pengeluarannya. Untuk pengeluaran setiap tahunnya itu berbeda-beda. Di sini teman-teman juga bisa lihat sendiri. Untuk pengeluarannya itu di tahun 2020 sebanyak 971.471.360 rupiah. Biaya pengeluaran itu sudah termasuk biaya produksi, biaya marketing, gaji manajer, gaji seluruh karyawan, biaya penyusutan, utility expense, electricity, biaya sewa tempat, amortisasi biaya sewa. Begitu juga untuk tahun 2021 sebanyak 1.056.604.560 rupiah. Tahun 2022 sebanyak 1.138.424 rupiah. 2023 1.354.671.312 rupiah. Dan untuk 2024 di 1.612.665.832 rupiah. Nah, sehingga laba yang diperoleh setelah pajak
yaitu sebanyak Rp774.604.864 di tahun 2020. Di tahun 2021 sebanyak Rp950.300.544. Di tahun 2022 sebanyak Rp1.551.594.258. Di tahun 2023 sebanyak Rp2.292.562.474. Di tahun 2024 laba yang diterima sebanyak Rp2.426.307.513. Nah, terakhir di sini saya akan membahas tentang kesimpulannya. Jadi secara kesimpulannya, kegiatan bisnis Keklen memiliki ciri khas pada produk yang ditawarkan, yaitu selain rasanya yang enak, tapi Keklen juga akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh hobinya yang suka makan dan juga pelayanannya yang handal dalam menangani konsumen jika mereka ingin memesan di luar menu yang telah disediakan. Yang kedua, berdasarkan proyeksi penjualan per tahun, yaitu sebanyak 36.000 unit terjual, dengan jumlah penerimaan atau pendapatan sebesar Rp1.882.800.000 dengan nilai investasi awal, yaitu sebanyak Rp1.603.660.000. Dengan demikian, bisnis ini memiliki prospek yang layak untuk dijadikan sebuah bisnis. Baik, teman-teman, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait proposal kuliner dari program studi kelayakan bisnis. Sekiranya dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Selamat siang, teman-teman. Salam sehat semua. Terima kasih.